asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah di rumahnya, di tempat yang paling mulia, tentunya dengan niatan yang paling mulia, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara terus belajar, menerima nasihat-nasihat ketakwaan, tentunya untuk memperbaiki kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai amal soleh dan mengundang atau menjadi lantaran turunnya rahmat padang pirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini kita berkesempatan kembali belajar bersama Al-Ustadz Andri Al-Jihad. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah tema yang akan dibawakan atau akan dibahas pada pagi hari ini terkait dengan berbahagia dengan berlapang dada. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, tentunya sebagai tambahan motivasi dan menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita semua. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran, dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan saya sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kajian kita mulai. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kekuatan untuk sama-sama duduk di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua, wasilah bertambahnya keimanan kita kepada Allah, wasilah semakin lapangnya dada dan perasaan-perasaan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita kali ini kita akan mencoba berbicara tentang masalah yang sangat sederhana. Masalah terkait dengan diri kita, masalah terkait dengan perasaan-perasaan kita, masalah terkait dengan lintasan-lintasan pikiran yang terus berganti-ganti di dalam benak kepala kita. Kita akan belajar bersama tentang bagaimana agar kita bisa bahagia dan berlapang dada. Apa itu lapang dada? Di dalam bahasa Arab, lapang dada itu diartikan dengan arti syarhus sadr, atau dada yang luas, atau dada yang lapang, atau juga diungkapkan dengan kalimat samahatus sadr, perasaan yang luas atau perasaan yang lapang. Di dalam bahasa kita itu terkadang disebut dengan istilah ungkapan lapang dada.
diambil dari dua kata, dua kalimat, yaitu kata lapang dan kata dada. Lapang itu adalah tempat yang sangat luas. Lamun dinisbatkeun ka bola, berarti lapang bola. Lapang main bal, ya, lega tempatna. Nyimpen mobil, nyimpen motor, nyimpen naon lulumpatan, najong bal, naon lega. Makanya disebut apa? Lapang. Ya. Kemudian dada. Dada itu dada fisik kita. Ini. Tetapi yang dimaksud dalam bahasan kita sekarang adalah bukan dada ini, tetapi sesuatu yang tersimpan di belakang dada ini, yaitu perasaan-perasaan dan hati-hati kita. Ya, ini yang dimaksud dengan dada. Jadi yang dimaksud dengan lapang dada adalah bagaimana kita belajar untuk supaya perasaan-perasaan kita bisa menjadi lebih luas, lebih lapang di dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Jamaah sekalian, sebelumnya kita akan mencoba melihat bagaimana para ulama mereka membicarakan tentang persoalan ini. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengungkapkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Al-Ghazali, berlapang dada atau as-samahah adalah sifat mulia yang mencerminkan kematangan iman seseorang. Ini bahasa Imam Ghazali, bahwa berlapang dada, kata beliau, adalah sifat mulia yang mencerminkan kematangan iman seseorang. Di sini Imam Ghazali memberikan catatan, ternyata kemampuan berlapang dada itu memiliki korelasi, memiliki hubungan dengan kondisi keimanan kita. Terkadang kita menganggap bahwa lapang dan tidaknya dada kita teu aya hubunganna sareng keimanan. Jadi upami orang mood hariannya itu adalah, mohon maaf, cemas, pararusing, rarudat, kemudian juga dendam, amarah, dan yang lainnya, kita tidak tertarik untuk mengaitkan ini dengan keimanan kita. Tapi ternyata bahasa Imam Ghazali, kata beliau, kemampuan berlapang dada ini adalah sifat mulia yang mencerminkan kematangan iman seseorang. Ini maknanya, semakin lapang dada dan perasaan seseorang, ini menunjukkan itu keimanannya sehat dan baik. Semakin sempit dada dan batin seseorang, ini bisa jadi menunjukkan keimanannya tidak sedang baik-baik saja. Jadi memperbaiki dada menjadi lapang dan tidak lapang sebetulnya tidak cukup membenahi pikiran saja, tetapi juga perlu membenahi apa? Keimanan. Bilih urang sadidinten timiti hudang nepikeun karek sare deui, bawaan teh rudat we, keheul we, ningali salaki hayang nyabok. Itu ningali salaki hayang naon? Nyabok. Ningali budak hayang nyiwit, seperti itu. Ningali ucing hayang najong gitu. Ieu teh kunaonnya gitu. Da salaki tengah hesekeun, budak henteu rewel, ucing ge keur cicing, seperti itu. Nah, urang jadi teu pararuguh kieu. Ieu teh nu masalah teh saha? Seperti itu. Ucing nu salah, salaki nu salah, budak nu salah, atau jangan-jangan sebetulnya batin kita yang tidak sedang baik-baik saja. Ya, ini yang ingin kita coba dalami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi bahasa Imam Ghazali ternyata kemampuan berlapang dada ini memiliki korelasi yang kuat dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi tekedah nyalahkeun ka batur ka ditu ka dieu nya. Urang jadi emosional, jadi arareungap, jadi dendam, jadi naon. Ketika kita fokus menyalahkan orang lain, itu semakin memperparah penyakit kita, semakin memperparah apa perasaan-perasaan kita. Ya, coba cek sebetulnya apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita selaraskan. Jamaah sekalian,
Kemudian berikutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menuturkan lebih sederhana lagi. Kata Ibnu Qayyim bahwa berlapang dada adalah salah satu tanda hati yang bersih atau qalbun salim di dalam bahasa kita. Ya, sekali lagi kata Ibnu Qayyim, berlapang dada adalah salah satu tanda hati yang bersih atau qalbun salim. Ya, semakin bersih hati seseorang akan semakin lapang dadanya. Semakin kotor hati seseorang, banyak penyakit-penyakit kalbunya, banyak penyakit-penyakit hatinya, maka dia akan semakin sempit hatinya. Sempit menerima kebenaran, sempit menerima kehidupan, sempit menjalani kehidupan sehari-hari. Bilih orang sararempit we hatete ningali ieu eungap itu eungap ieu eungap seperti itu, kemudian kita fokus kepada masalah eksternal kita teu beres-beres nepi ka iraha wae ge, da masalahna lain di ditu tapi di mana di dieu di urang ya. Ini di antaranya. Kemudian ya, ada seorang pakar emosi yaitu namanya Daniel Goleman. Beliau punya banyak literatur tulisan, di antaranya beliau mengungkapkan bahwa berlapang dada dapat dikaitkan dengan kecerdasan emosional. Jadi orang yang dia mampu berlapang dada di dalam kehidupannya menunjukkan bahwa orang ini memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Jadi cerdas teh aya dua, Pak. Aya cerdas IQ otakna, aya cerdas emosi na perasaanna. Ya. Aya jalmi ti TK nepikeun ka SMA rankingnya teh hiji we. Ya, alus, berarti otakna mah alus. Ya, kognitifnya bagus, tetapi gede ambak, teu amanah, seperti itu culas, nipu dan yang lainnya. Coba lihat 10-20 tahun yang akan datang jadi naon jalmi eta. Bapak cobi refleksi deui ka diri urang da rencangan urang baheula keur SD, aya teu jalmi anu nyong colang ranking we ti TK keneh babaturan jeung si eta ranking hiji we. Ayeuna jadi naon, Pak? Ya, aya nu ngajabat di perusahaan, aya nu naon seueur nu kitu. Tapi teu sakedik oge aya anu punten dia kerja kasar, kemudian juga penampilannya janten robah seperti itu, tiap dinten kasawah segala rupa gitu, sesuai dengan kapasitas kemampuan otak, kemampuan apa IQ dia gitu. Kuduna nama tong kitu dia teh seperti itu ningal prestasina nama dan ni ranking mah naon hiji wae, tapi aya jalma nu rankingna panyocok wae seperti itu 10-20 tahun kemudian gitu naik mobil Alphard, perusahaanna gede, hirupna bahagia, agamisna teh kunaonnya bisa kitu tibarali kieu alam dunia teh seperti itu. Ini bisa jadi salah satunya adalah apa? Dia memiliki apa? Kecerdasan emosional yang bagus, dan kecerdasan emosionalnya tumbuh dengan apa? Baik. Makanya kabudak teh tong neken tarik teuing, maneh kudu ranking hiji nya. Teu ranking hiji moal diberi jajan ku mama nya. Cek budak teh ari mamah baheula ranking sabaraha. Rada pusing teh ditanya gitu mah, kabudak ngepres kudu ranking seperti itu, bari urang lagi baheula teh hara rese seperti itu. Ya, jamaah sekalian, saya ada beberapa pengusaha yang mereka sangat luar biasa. Ada salah satunya yang dari Jakarta, dari mana? Mereka sering menyampaikan, "Sad, bilih aya cenah jalmi anu anjeunna bade damel nanon ajukan aja lamarannya." Ya, kemudian saya tanya, ijazahna kudu naon? Ah, teu naon ijazah mah, bade SMP, bade SMA ge, S1, S2 mangga nya, tetapi bade SMP, SMA ge teu naon. Anu penting mah anjeunna jujur, amanah, ulet, sabar, mau bekerja keras. Oh eta nu diteangan teh Pak, eta teh disebatan teh kecerdasan apa? Emosional seperti itu. Ini diantaranya. Tapi tentunya adalah lebih baik ketika dia memiliki ijazah tinggi, kemudian kecerdasan emosionalnya juga apa? Bagus. Ya, jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, ya, akhirnya kemampuan berlapang dada itu diringkaskan dengan makna ini. Berlapang dada adalah keterampilan hidup, ya.
keterampilan hidup yang tidak hanya memperbaiki hubungan sosial, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan fisik dan mental. Jadi poin penting dari ungkapan ini bahwa berlapang dada itu adalah bukan takdir nu dibawati orokene. Ya, sekali lagi ini perlu kita pahami bersama bahwa sempit dan lapangnya dada kita itu bukan bawaan ti kodrat, bukan bawaan ti lahir ti baheula. Makanya ibu sok sering aya nu nyawer kieu, da mamah mah ti baheula sok kieu. Mun aya masalah teh jujug sek we eungap emosi naon sagala rupa. Ti baheula mamah mah kieu, ti leuletik mama, ti keur TK keneh kieu. Seperti itu. Tah eta teh meuni bungah ngomong kitu teh. Dan itu mengunci diri kita sendiri bahwa problem itu seolah-olah tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa dirubah. Padahal tidak begitu teorinya. Ya, kondisi itu bisa dirubah dan bisa diperbaiki. Kenapa? Karena kemampuan berlapang dada itu adalah keterampilan atau seni. Mau atau tidak kita belajar untuk bisa berlapang dada. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting di antaranya. Kemudian berikutnya di sini saya menuliskan ada 11 rumus bagaimana agar kita bisa belajar berlapang dada. Teruntuk para jamaah yang hadir di kesempatan kali ini yang sedang menghadapi masalah-masalah yang besar, barangkali ada anu seuri keur rada gardai masalahna. Barangkali ada yang sedang tidak nyaman batinnya, ada yang sedang terluka perasaannya, ada yang sedang tersinggung perasaannya, ada yang sedang menyimpan dendam, amarah dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi obat untuk kita semua. Ya. Jamaah sekalian, apa 10 rumus berlapang dada ini? Di antara 10 rumus berlapang dada ini, yang pertama adalah tidak mencemaskan masa depan. Ya, ini poin penting. Tidak mencemaskan masa depan. Ini rumus yang pertama agar kita mampu untuk bisa berlapang dada. Ngarah dada narada lega. Salah sawiosna anu kahijinya eta tidak mencemaskan masa depan. Apa itu masa depan? Masa depan itu adalah masa yang ada di depan kita. 1 jam yang akan datang itu adalah masa depan kita. 1 hari yang akan datang itu pun adalah masa depan kita. 1 bulan yang akan datang itu pun masa depan kita. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu pun masa depan kita. Sebahagian orang ada yang dia sudah cemas, takut dan khawatir terlebih dahulu sebelum masa depan itu datang. Ini menjadi problem. Di sini saya bukan melarang untuk merencanakan masa depan, bukan melarang untuk melakukan planning masa depan. Itu silahkan dibuat. Tetapi jangan sampai merampas kebahagiaan kita saat ini. Ada sebahagian orang karena terlalu fokus masa depan sampai dia lupa waktu ketika dia hidup sekarang. Ya, ini menjadi problem, ini menjadi masalah, menjadi persoalan. Ada orang tua anaknya baru selesai di SDIT. Baru selesai di mana? Di SDIT. Kakara beres di SDIT nanate. Eta ibu jeung ramana durder diskusi engke ieu budak kuliahna reka mana. Ceuk indungna ka ITB wae, ceuk bapana ka Unpad bae. Wah, durder rongkah eta, ya. Diskusi nepikeun ka silih naon? Silih pojokeun. Keluar argumentasi ngaresang duanana, ya, ngadiskusikeun ieu budak engke kuliah ka mana, seperti itu. Padahal budak nate kakara beres naon SDIT teuing hirup teuing moal teuingkeunana teh. Ya, betul enggak? Teuing hirup teuing moal, ya. Kuliahnana teh wah durder Pak, rongka seperti itu, membicarakan ieu budak kuliahna ka Unpad ta ka ITB, seperti itu. Bukan tidak boleh merencanakan, boleh. Tapi kalau seandainya sampai mengotori, sampai membuat kita tidak bahagia dengan waktu kita sekarang, maka ini sungguh sangat merugikan untuk diri kita sendiri.
Ya, ini diantaranya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena masa depan itu adalah belum menjadi milik kita dan belum tentu menjadi milik siapa? Milik kita. Masih kena jauh aya di payun seperti itu, ya. Tetapi ku urang geus dinaon dipikarudet teh ayeuna keneh, ya. Itu kan merugikan sekali untuk kita, membuat dada kita sempit, sirah urang lieur seperti itu. Di pikiran setengah mati, ya, nepikeun ka naon asanya rek maot eta mikiran naon masa depan, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada pasangan suami istri. Suaminya kerja di sebuah perusahaan juga sangat luar biasa, gajinya luar biasa, kebutuhannya terpenuhi, punya mobil, punya rumah, punya anak. Istrinya berpikir seperti ini, duh kumahanya lamun bapakna maot barudak ti mana daharna saha nu rek gawe nanaon dipikiran we teh Pak, padahal salakina ge sehat kene teh geus mikiran naon maot seperti itu. Mun maot hanya tinggal maot we Pak babari, nu dipikirkeun mah lain ke barudak dahar ti mana rek lain kitu. Tetapi apa yang akan kita bawa setelah kita nanti meninggal seperti itu. Tetapi dia cemas mikirkan kumahanya lamun bapana engke maot seperti itu, barudak dahar ti mana hangkaning urang teu boga pagawean, dipikiran terus sampai betul-betul merampas kebahagiaan dia pada waktu itu. Padahal dia hidup berkelimpahan, uangnya banyak, penghasilannya juga banyak, ya. Tetapi dia dibuat repot, dibuat tidak bahagia oleh oleh pikiran-pikirannya sendiri. Jamaah sekalian, ya, lamun maotnya tinggal maot we entos penten beres, terus barudak kumaha ahkeun we da kege Allah tos gaduh jalana, gaduh ngaturna kumaha, saha nu apal penten ke aya duda beunghar, ya, bogoheun ka urang kawin deui jadi leuwih beunghar geuning seperti itu. Alhamdulillah nu itu maot berarti, ya, jadi kenging anu langkung sae kan gitu seperti itu. Jadi tong ka dihehese ku urang Pak, bisa jadi eta teh bakal jadi leuwih bahagia seperti itu. Terkadang kita dibuat repot oleh pikiran-pikiran diri kita sendiri. Para ahli mereka menyebutkan dalam satu hari kita memproduksi sekitar 60.000 pikiran. Jadi 60.000 Pak muncul diri teng lamun kabeh direspon, diberikan perasaan oleh kita, maka kita yang akan sakit, kita yang akan repot. Komo teu make agama Pak, teu make iman, teu make katakwaan, teu make ibadah, wah repot, ya. Bodrek teh sapoe meureun 3 tah sigana teh bodrek deui miksa grip bodrek miksa grip seperti itu. Sebetulnya masalahnya bukan di luar, tetapi di mana? Di dalam dada dan pikiran kita, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Ada seorang ibu, dia mengungkapkan bahwa Ustadz, saya sedang mengalami masalah besar, ya. Naon masalahna ibu? Kemudian kata si ibu, tahun depan anak saya yang dua-duana lek lebet kuliah. Tahun depan oge caroge abdi teh liren damel, ya, kumargi seep kontrakna. Tahun depan oge kontrakan bumi abdi teh seep. Wah, tahun depan kabeh eta. Cobi abdi kedah kumaha geura ieu sirah ni asa bejad mikiran eta, gitu. Meni asa naon? Bejad mikiran eta, gitu. Unggal poe bodrek deui nepikeun ka baluang lieur, ya. Ditaros deui. Mohon, masalah ibu sekarang apa? Iya, masalah saya itu tahun depan suami saya akan berhenti bekerja. Barudak duanana lebat kuliah, kemudian kontrakan seep menilieur kana sira. Mohon jantan ibu masalahna ayeuna naon? Masalahna teh setahun yang akan datang, wah gitu. Jadi setahun kene Pak, ya. Masalahna mah tenang we dalila kene gitu. Tapi menigeus rudet ti ayeuna seperti itu, menigeus naon erek payahna teh ti ayeuna gitu, ya. Geus bejad ti ayeuna sirahna, kan itu rugi sekali Pak, betul enggak? Teras solusina kumaha? Asrahkeun we ka Allah.
Kemudian kita cari solusi dengan terus berdoa, bertawakal kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, ya, nyuhunkeun memberikan ikhtiar yang terbaik kepada Allah, sanggakeun ka Allah, da Allah ge tos gaduh jalan. Allah ge moal ngantep, Allah ge moal ngalaleikeun urang, seperti itu. Dijalani, ya, kemudian setahun kemudian orang itu ketemu lagi, kemudian ketika ketemu ditaros kumaha ayeuna Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman ditarik bunga ya jelema gitu. Da tarik alhamdulillah nanage ya. Alhamdulillah caroge abdi barang liren damel ti perusahaan itu teh kenging padamelan anu gajina teh 2 kali lipat. Terus murang kali abdi 2 nana teh kuliah beasiswa. Teras ayeuna teh malih abi kapeser bumi sagala tuh pan beres kabeh gitu. Beres henteu Pak? Beres Pak, seperti itu. Rugi henteu mun urang lieur teh ayeuna? Rugi Pak. Allahu Akbar ya. Terkadang kehidupan kita itu sulit bukan oleh orang lain, tetapi sulit oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 268, Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, kefakiran, dan menyuruh kamu berbuat keji. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu ampunan darinya dan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi memang salah satu kerja setan adalah menakut-nakuti, memberikan kekhawatiran, memberikan rasa was-was untuk menghadapi masa depan. Urang mah terkadang nganggap bisikan setan teh lamun datang kana dosa, kana kamaksiatan, lamun cemas, was-was, ruas menghadapi masa depan asa lain ti setan. Ya, ini di antaranya. Ada ibu-ibu yang dia khawatir dengan masa tuanya. Engke upami abdi tos sepuh kieu diarurus semuanya ku barudak. Seperti itu. Daharna ti mana? Seperti itu. Ya. Lamun geus teu bisa usaha, teu bisa naon kira-kira naon dibarere moal ku barudak, diurus moal ku barudak, terus diusir moal engke ti imah, kecemasan itu datang, silih berganti, seperti itu. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fokus kita bukan dengan kekhawatirannya itu, tetapi fokus dengan waktu sekarang, urus anak-anak kita dengan baik, urus cucu-cucu kita dengan baik, berikan yang terbaik, cinta kasih, kasih sayang, berikan pengorbanan kita tanpa diminta pun biasanya nanti Allah akan mengembalikan setimpal bahkan lebih dari itu kepada kita semua. Jadi bukan fokus pada khawatirnya, khawatir dengan masa tua, masa lansianya itu tidak bermanfaat sama sekali untuk diri kita, tetapi fokus apa yang bisa kita kerjakan sekarang untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Ya, lamun urang nanti ayeuna rudet ka barudak urang nya teu ngurus, nya teu naon seperti itu, gawe ambek-ambekan nya panginten kege geus kolot bakal uihna kitu ari barudak teu saleh. Ya, ini diantaranya. Kemudian kita percepat saja. Yang kedua, di antara rumus berlapang dada atau bagaimana kita bahagia dengan berlapang dada, tidak meratapi masa lalu. Ini yang kedua, tidak meratapi masa lalu. Apa itu masa lalu? Masa lalu itu adalah masa yang telah berlalu dari kita. 5 menit tadi itu menjadi masa lalu terdekat kita. 1 jam tadi itu pun menjadi masa lalu kita. 1 hari kemarin itu menjadi masa lalu kita. 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu itu pun menjadi masa lalu kita. Jadi masa lalu itu adalah masa yang telah berlalu, masa yang telah lewat. Ketika dia telah lewat berarti dia sudah bukan milik kita lagi.
tetapi sudah lewat di dalam kehidupan kita. Ada sebahagian orang yang batin, emosi, dan pikirannya masih tersandra di masa lalunya, sehingga perasaan-perasaannya masih tetap hangat, masih tetap kuat dengan masa lalunya. Mending kalau masa lalunya adalah masa lalu yang positif. Kalau masa lalunya adalah masa lalu yang berisi dengan apa? Luka, kekecewaan, amarah, dendam, kemudian juga dan emosi-emosi negatif yang lainnya, dan terus selalu diulang di murojaah, lamun di pasantren mah ya, di murojaah, diulang-ulang. Ini kan rugi sekali, ya. Rugi sekali kita menderita dengan persoalan yang telah lalu, telah lewat di dalam apa? Kehidupan kita. Ya, jamaah sekalian, di dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, ya yahdi qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk, memberikan kelapangan pada hatinya, pada dadanya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah sekalian, apapun yang terjadi di masa lalu kita itu atas izin Allah. Tugas kita adalah menerima bahwa itu bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Urang rek rudet, komplain, protes, dan dages kejadian seperti itu. Tinggal bagaimana kita menata ruang batin kita untuk bisa menerima dan mengimani bahwa itu adalah pemberian dari Allah yang pasti akan memberikan hikmah di dalam apa? Perjalanan kehidupan kita. Ini diantaranya. Jadi tong loba di murojaah, tong loba diulang-ulang deui. Biasanya ibu-ibu mah ahli sejarah ya teh. Ibu-ibu mah ahli naon? Ahli sejarahnya. 20 tahun yang lalu kejadiannya diputer we terus. Geus budak 10 ge diputer we terus seperti itu. Ya, diputer, diulang-ulang nanawan. Nepikeun ka salakina teh nyempot diulang-ulang teh. Siga muter kaset butut seperti itu, eta geus sabaraha ribu kali ngadengikeun omongan eta seperti itu, mun geus tong dibahas. Ya, ini membangkitkan luka, membuat kita tidak bahagia. Kita selalu sempit dan keruh kehidupan kita kalau kita fokus dengan luka-luka di masa lalu kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Di sini banyak ibu-ibu. Ibu kapungkur panginten di lemburna, ya mungkin ada di sini yang mengalami kondisi ini. Mamah teh baheula di lembur teh panggelis, nah, ya. Eueuh dua, nah pokona mah kembang desa, kembang naon? Kembang desa panggelis, nah nyongcolang. Dugikeun kanu naksir ka mamah teh mun dihitung-hitung mah aya 10 mah. Seperti itu, nya da bunga desa teh 10. Aya alumni Universitas A, Universitas B, Universitas C, aya pengusaha batu bara, pengusaha minyak, pengusaha telur, pengusaha kelontongan, loba anu ka mamah teh. Ya, 10 orang bayangkeun, ya. Tos kitu teh mamah teh mikir aya ka mana, da bingung, da aralus kabeh seperti itu. Akhirna mamah teh mutuskeun dengan mantap ka bapa maneh nu ayeuna. Tah ieu seperti itu. Jadi wae kawin jeung salaki nu ayeuna sabulan, 2 bulan, 1 tahun. Nah asa kieu ieu mah seperti itu. 2 tahun beuki rudet, beuki loba masalah nanaon seperti itu. Ekonomi hese, teu bahagia, pacekcok wae, pasea wae. Kemudian muncullah kalimat seandainya saja mamah baheula kawin teh jeung teu jeung nu ieu, tapi jeung nu itu meureun moal rudet siga ayeuna seperti itu. Laras kitu Bu? Laras namanya. Aya nu ngalaman kitu? Aya nya mohon katawis tina rarayna.
Ya, katawis tina raraina. Seandainya saja mamah baheula kawin teh henteu jeung nu ieu, meureun moal rudet siga kieu, moal loba masalah nanaon. Kumaha atuh nya? Enggesan we kitu jeung nu ayeuna. Tuker tambahkeun wae kitu bapa maneh teh tak kumaha? Seperti itu. Ada sebahagian yang dia berpikirlah enggesan we jeung nu ieu. Kemudian di deketan deui jeung nu kapungkur teh caketan deui dangdan satakar kebek dicaketan sagala rupi untuk memikat janten pelakor teh naon teh namina teh dicaketan anu ieu we ieu makatingna teh berehan bageur nya ganteng nya kalem usahana maju royal ka istri dicaketan der teh jadi kawin deui jeung lalaki nu eta ya sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun leuwih rudet ternyata usaha maju teh duit bank kabeh seperti itu usahana duit bank kabeh leuwih rudet leuwih loba masalahna hanjakal anu baheula cerai seperti itu geuning nu ieu teh leuwih ruksak tibatan anu baheula cek Allah teh maneh mah geus dipilih ke nu alus ku urang teh gitu masih rudet. Jadi kalau kondisi batin kita tidak baik-baik saja ketemu dengan siapapun akan begitu ya, dan kita akan selalu menarik hal-hal yang apa selaras dengan perasaan dan energi kita sendiri ya. Ini diantaranya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang mengalami kondisi itu, jangan berpikir untuk ditukar tambah atau rek enggesan rek naon entong, tapi eta teh anugerah rezeki ti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Lamun rada aya rudet-rudet saeutik mah syukuri wae ya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih hamba diberikan makhluk seunik ini. Kan luar biasa teh Pak. Alhamdulillah unik abdi mah gaduh caroge teh ya. Eta teh bahasa unik teh lain kata dari pika sebeleun ngarannya. Tanaon ya, tetapi dikemas secara apa? Secara baik ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meratapi masa lalu itu semakin memperdalam luka-luka kita, semakin membuat kita tidak bahagia. Jadi ibu-ibu yang mengalami kejadian-kejadian di masa lalunya kurang nyaman atau juga tidak nyaman gitu, saya sarankan untuk tidak banyak dimurajaah, tidak banyak diulang-ulang, tidak banyak terus dibahas, karena itu akan semakin menyempitkan dada-dada kita, membuat kehidupan kita semakin keruh, pasangan kita keruh, anak-anak kita keruh, kemudian kondisi lingkungan kita pun menjadi apa? Keruh. Bawaan teh emosi, ambek-ambekan lamun geus inget karena kejadian eta misalkan seperti itu. Ninggalkeun teu wani ya tungtungnana teh cekcok we terus. Bahasa urang mah painten awet rajet. Ya, awet tapi naon rajet ya, itu kan sangat merugikan sekali ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ibu nuju naik mobil sareng bapak, naik mobil di payun teh jalan teh aya ka kanan aya ka kiri, kumargi jalanna jalan cagak dua, kemudian macet dua nanda, cek ibu teh pak ka kanan wae ya, ku bapak teh dibantingkeun ka kanan pas maju sakedik ternyata leuwih macet ya, anu kanan teh leuwih naon leuwih macet nepikeun ka teu usik-usik acan, anu kiri mah maju lancar. Kira-kira kumaha ta Bu? Mun bapak bade kumaha ka ibu? Bade kumaha ta? Da maneh atuh da ka kanan wae, tadi rek ka kiri ka kanan, cek saya ge cicing geus atuh awewe malah tong ngilu nyupir. Seperti itu, loba omong pisan naon istrina dikitu-kitu teh teu ngeunah Pak naon atuh teh jadi morongos kieu. Wah, eta di mobil teh asik Pak, bari AC paeh deui macet. Seperti itu, panas poe hareudang eta durder dina mobil ngadebatkeun naon macet. Seperti itu, macetna teu eureun, kemudian juga apa durderna terjadi, kemudian juga hati kita menjadi tidak bahagia ya dengan keputusan yang diambil ya. Ini diantaranya. Oleh karena itu Rasulullah mengungkapkan, kata Rasul, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza.
Jika sesuatu menimpa kepada engkau, janganlah engkau mengatakan, seandainya saja aku melakukan ini, dan ini, mungkin tidak akan begini. Kemudian kata Rasul, walakin kul qadarallah wa masya'allahu fa'ala. Akan tetapi katakan oleh engkau, ini adalah takdir Allah dan ini adalah kehendak Allah. Janganlah mengatakan kalimat seandainya saja. Fa innallau taftahu amala syaitan. Sesungguhnya kalimat seandainya saja itu membuka pintu-pintu apa? Syaitan. Ya, ini poin yang kedua. Tidak meratapi masa lalu, tidak mencemaskan masa yang akan datang, tidak meratapi masa apa lalu, tetapi fokus menikmati setiap sudut dari kehidupan kita di masa sekarang, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, poin yang ketiga di antara rumus berlapang dada juga adalah tidak meletakkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Nah, ini poin penting. Tidak meletakkan kebahagiaan kita pada siapa? Mulut orang lain. Kalau kita bahagia dikasih jempol oleh orang lain, ya, kemudian tidak dikasih jempol, kita tidak bahagia, maka kebahagiaan kita bergantung pada respon dan perilaku siapa? Orang lain. Maka tentunya kita akan menjadi orang yang sangat rentan menderita dan rentan apa? Tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan kita itu ada di lidah-lidah orang lain. Kebahagiaan itu harus muncul dari dalam diri kita, dari jiwa kita, dari keimanan kita, dari keridoan kita, dari rasa lapang kita menerima keputusan-keputusan dan pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man yaltamasa ridallah bisakhtin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas wa man yaltamasa ridon nas bisakhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Barang siapa yang dia mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya dan Allah pun akan membuat manusia yang meridhoinya. Barang siapa yang dia mencari ridho manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun murka kepada dia. Jadi yang paling penting bagi kita adalah Allah ridho kepada siapa? Kepada kita. Ya, adapun orang-orang mereka mau berbicara apa tentang kita, terserah. Itu adalah mulut mereka, itu adalah lisan mereka. Mereka bersikap seperti apa kepada kita, terserah mereka. Karena itu adalah sikap mereka dan perilaku mereka, bukan perilaku kita. Kita menjadi seseorang yang fokus dengan diri kita, fokus ke dalam perasaan dan pikiran kita, tidak fokus dengan perilaku-perilaku orang kepada kita. Karena perilaku orang kepada kita itu adalah perilaku mereka dan bukan persoalan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak menuntut orang itu harus nurut dengan kita, harus sesuai dengan pikiran dan perasaan kita, maka biasanya kita akan semakin kesulitan menerima kehidupan kita. Jamaah sekalian, oleh karena itu fokus ke dalam diri kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Karena yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran dan perasaan kita. Adapun sesuatu yang ada di luar kita itu sebetulnya di luar kendali kita. Punten, upami hujan dikendalikan ku orang, tadi kendalikan ku Allah. Aya nu ngaturna, hujan itu di luar kendali kita. Bagaimana kita merespon hujan? Merespon hujan itu bukan kita mengendalikan hujannya, karena itu di luar kendali kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola perasaan kita ketika hujan itu turun. Ya, leres teh. Mohon. Aya acara rongkah gede, turun hujan, kira-kira kumaha tah? Dieureunkeun dah hese, da teu bisa. Cing eta letikan hujan teh bisa meureun diletikan degedean, lamun ku urang mah diatur. Satu-satunya yang paling mungkin bagi kita adalah mengendalikan
perasaan dan pikiran kita. Alhamdulillah ya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, lungsur hujan. Ieu acara teh meuni jadi endah, jadi estetik gara-gara turun hujan, luar biasa. Ini anugerah yang sempurna. Jarang-jarang acara gede kieu turun hujan kan jadi bunga kana hateunana teh. Laras kitu Bu. Ya, ketimbang gitu teu balik pisan malaikat teh nurunkeun hujan teh tidak tepat waktu, teu proporsional, teu terang teh tabligh akbar naonnya, padahal mah tong turun hujan atuh duh ya Allah. Jadi we jamaah bubarna naon urang jadi rudet padahal biaya geus gede. Wah, kaditu kadieu seperti itu dan teu robah hujanana mah. Leres teh hujanna angger turun, kajadianna kitu. Hal yang paling mungkin dikendalikan dan dirubah oleh kita adalah apa? Perasaan kita sendiri. Jadi berlapang dada itu adalah seni bagaimana kita merespon sesuatu yang ada di luar kita. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unggal panggih jeung jelema di jalan, di warung, di mana caricing we teu ngaromong baraeud cing eta kumaha urang nyimpulkeunna. Ya. Kira-kira batur seuri jeung baeud teh dikendalikeun ku urang tak ku anjeunna. Di luar kendali kita Bu. Leres teu tiasa urang seuri baeud teu tiasa da eta mah hak mereka rek baeud rek seuri meureun di imahna keur loba masalah keur naon. Hal yang paling mungkin bagi kita adalah apa? Menata perasaan kita sebaik mungkin dengan apapun yang terjadi di mana di luar. Seperti itu. Oh dede meureun di bumina keur aya masalah katingan teh sigara da baeud bae. Mudah-mudahan dimudahkeun ku Allah, dilancarkeun urusana kan ngeunah ka urang nana ge. Leres teu ka manehna energi positifna ngalir jeung sae seperti itu. Lain datang ka imah teh mamah mah meuni rudet nyeri hate eta tadi sajajalan panggih jeung jelema baraeud kabeh ka mamah meuni siga nu ngewaeun seperti itu. Salah naon mamah coba? Padahal mamah teh aldi sedekah, tukang pengajian, tukang dibahas Bu seperti itu. Da hese atuh ngarobah bibir batur mah, ngarobah perilaku batur mah capek seperti itu. Tinggal kita robah dan kendalikan saja apa diri kita sendiri. Ide pemikiran ini digagas dahulu di Yunani oleh seorang filosof pada waktu itu yang dikenal dengan apa filsafat Stoik yang kita kenal. Bagaimana kita fokus ke dalam diri kita untuk mengendalikan diri kita sendiri, kemudian juga tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang terjadi di mana di luar kita. Karena kebahagiaan kita itu ada di dalam diri kita sendiri. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya yang keempat adalah mendoakan apa orang lain. Ini diantara rumus apa kita bisa berlapang dada. Mendoakan orang lain ternyata ini bagian daripada langkah bagaimana kita belajar untuk apa bisa berlapang dada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengungkapkan kata Rasul, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib ila qala al malak wa laka bimislin." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagi kamu juga kebaikan yang sama." Jadi orang yang mendoakan kebaikan kepada orang lain, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut seperti apa yang dia mintakan bagi siapa? Saudaranya. Ini akan menjadikan dada kita semakin lapang. Atau para ahli mereka menyebutnya, mohon maaf dengan bahasa bahwa mendoakan orang lain itu bagian daripada proses pelepasan. Mendoakan orang lain itu bagian daripada proses releasing batin kita, releasing perasaan kita, releasing penyakit-penyakit yang ada di dalam apa jiwa dan diri kita. Maka salah satu rumusnya adalah doakan orang lain. Tapi tentunya setelah kita mendoakan diri kita. Ya. Di dalam kitab Syiar A'lami An-Nubala, ya, ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Rasulullah. Ada yang menarik dengan Abu Darda. Kana li Abi Darda situn wa thalathuna mi'atu khalilin fillah. Abu Darda, dia memiliki 360 orang sahabat pertemanan. Jadi rencangan Abu Darda teh aya 360 teman.
beliau selalu mendoakan mereka di dalam salatnya. Masya Allah, rerencangannya 360 orang ku Abu Darda sahabat Rasulullah didoakan eta rerencangan anu 360 teh ya. Kemudian seringkali dia mendoakan mereka. Aku pun berkata, kata istrinya, aku pun berkata kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh dia. Sesungguhnya tidaklah, kemudian kata Abu Darda, sesungguhnya tidaklah seorang mendoakan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali Allah mengutus dengannya 2 malaikat. Yang keduanya akan mengatakan, begitu juga denganmu. Apakah aku tidak boleh mendambakan malaikat mendoakanku? Ini kata Abu Darda. Jadi Abu Darda melepaskan doanya untuk 360 sahabat-sahabat beliau, karena beliau pun ingin mendapatkan doa-doa terbaik dari siapa? Dari para malaikat. Jadi orang yang hebat, orang yang ingin dadanya lapang adalah orang yang banyak mendoakan siapa? Orang lain. Mendoakan suami kita, mendoakan anak kita, mendoakan tetangga-tetangga kita, mendoakan sahabat kita, ibu kita, bapak kita, kemudian mendoakan orang yang memang kita kenal, atau mendoakan orang yang tidak kita kenal tetapi kita merasa iba, kemudian dilepas dengan doa-doa terbaik kita. Itu sangat luar biasa ya, menjadikan hati kita menjadi lebih jernih, dada kita semakin apa? Lapang. Termasuk ngadoakeun jalmi anu rudet ka urang ya, doanya dengan doa apa? Terbaik ya, entong doa kecelakaan karunya ya. Icalan teh tatanggaan ngarendeng ayat tiluan icalan teh urang di tengah-tengah, kira-kira doa naon urang bakal dikaluarkeun? Mohon po, urang teh ngabuka rumah makan ya, ngarendeng tiluan ngajejer, urang teh di tengah-tengah, ibu rek ngadoa naon kira-kira? Ya Allah, eta nu gigir 2 anak mudah-mudahan sing sepi. Sing sepi ya Allah, sing bangkrut, sing loba masalah ya, sing raribut, ngalah pelanggan sadayana ka abdi, seperti itu. Ada yang seperti itu ya, ini tidak nyaman. Tapi lamun ngadoana, ya Allah, mudah-mudahan anu icalan di dieu sadayana parajeng ya, laris, kemudian juga seueur konsumena, seueur anu balanjana, sing berkah rizkina, sehat awakna, sing laris sadayana ya Allah. Komo tah anu di kanan masing pajeng, hawatos anjeunna magaduh nu udur ya Allah, nu kiri oge sami biayaaneuna seueur ya Allah, sing pajeng ya Allah, sing pajeng. Nu urang ge payu Pak ya, insyaallah. Cek malaikat amin amin, jeung keur anjeun oge saperti naon anu ku anjeun didoakeun keur dulur anjeun ya. Ini diantaranya. Yang kelima, kita akan ambil 5 poin saja atau 6 poin saja, insyaallah nanti lain kali kita lanjutkan. Yang kelima, di antara rumus berlapang dada juga adalah berprasangka baik kepada siapa? Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Cuman pikiran dan keimanan kita yang bisa jadi belum sampai untuk mengejar maksud dan tujuan-tujuan Allah memberikan sesuatu tersebut kepada kita. Ya, ketika kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka dada kita akan semakin lapang, hidup kita akan semakin jernih, kemudahan demi kemudahan akan datang menghampiri kita. Tapi kalau kita mentalnya mental protes, ya, kasalaki protes, kabudak protes, kapa RT protes, kapa RW protes, kakuwu protes, obrolan sapopoe ngobrol ke naon Prabowo jeung Donald Trump seperti itu, nepikeun ka poho masak, poho ngawurungkeun magicom naon seperti itu, kita menjadi fokus dan sibuk keluar seperti itu. Banyak komplainnya, sampai ke Allah ge komplain ya. Allah mah teu adil, manya urang geus ibadah kieu nepikeun ka sangsara kieu, nepikeun ka riweuh kieu, musibah jeung musibah wae. Komplain terus ke Allah, prasangkanya selalu jelek, selalu buruk. Maka ini adalah akan membuat dada kita semakin sempit. Yang keenam, yang terakhir dari rumus berlapang dada ini juga adalah mengendalikan apa? Emosi dan apa? Pikiran kita. Karena
Berlapang dada itu adalah seni, berlapang dada itu adalah kemampuan, berlapang dada itu adalah bisa dipelajari, berlapang dada itu adalah ada ilmunya. Ketika kita terus belajar dan fokus mengendalikan emosi dan pikiran kita, maka kita akan bisa lebih memegang dan mengendalikan diri kita. Ingat, yang paling penting adalah yang paling bisa dikendalikan oleh kita bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan si A, si B, bukan kejadian di luar kita, tetapi yang paling mungkin dikendalikan oleh kita adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Maka fokuslah dengan pikiran dan perasaan kita. Kenali dengan baik setiap letupannya, kenali dengan baik setiap rasanya, kenali dengan baik setiap momen-momennya, maka kita akan mampu memahami lebih dalam tentang perasaan dan batin kita. Itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih terus bahagia, bisa lebih terus lapang dada-dada kita, lapang perasaan-perasaan kita. Kalau dada dan perasaan telah lapang, insya Allah kehidupan kita pun akan lapang. Kehidupan kita pun akan mudah. Kemudahan demi kemudahan akan datang. Nikmat dan nikmat akan datang mengejar kepada kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.